Oke, dengan saya Ali Sehan, hari ini saya akan memaparkan tentang 9 energy center yang ada pada manusia dalam pengetahuan human design ya. Oke, langsung saja. Bahwa pada biasanya orang mengetahui atau sudah terbiasa tentang di dalam tubuh itu dengan 7 cakra gitu ya, atau 7 pusat energi. Cuman di human design ini ada 2 penambahan lagi, kan ya. Penambahannya apa saja nanti akan dijelaskan. Dalam human design menggunakan 9 informasi pusat energi, atau kalau saya menyatakan ada 9 pusat kecerdasan yang masing-masing pusat kecerdasan ini punya peranan dan punya dampak dan bagaimana setiap diri manusia itu bereaksi terhadap pusat-pusat energi. Ya, langsung saja ya. Nah, 9 pusat energi itu ada pada gambar ini ya. Ada yang berbentuk segitiga dan ada yang berbentuk segi empat. Contoh kayak cakra head crown itu dia bentuknya segitiga, kayak throat itu dia bentuknya apa namanya segi empat. Berperan untuk mengendalikan energi serta mempengaruhi cara manusia itu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oke, komposisinya seperti ini. Kita langsung saja ya. Oke, sebelum kita ngebahas tentang 9 pusat energi dengan masing-masing eh, energi dan pola kerjanya, di sini dalam sistem kerjanya setiap manusia ini beda-beda. Oke, maka dibedakan ada 3, ada open, divine, sama undivine. Artinya begini, ada yang namanya setiap manusia itu punya kemampuan dari satu pusat energinya itu yang dia memang setiap saat bekerja, ya, memproduksi dari kecerdasan ataupun informasi dari setiap energi. Lalu ada orang yang sebaliknya, ya kan ya, dia secara tidak mandiri pusat energinya tidak bekerja, dia hanya bekerja apabila merespon dari energi orang di luar dirinya, kan gitu ya. Lalu ada juga yang benar, yang satu itu ada benar-benar kita memang menyerap energi dari luar dirinya. Ada juga yang satu lagi bahwa dia menyerap, cuman di dalam dirinya sudah ada juga satu mesin yang sebenarnya juga hidup, ya, bisa bekerja. Cuman kembali lagi tetap bagi mereka-mereka yang secara tidak mandiri energinya tidak bekerja, membutuhkan energi dari pihak di luar dirinya. Oke, langsung aja ya. Di sini dibagi menjadi ada 3 ya, ada open, undivine, divine. Oke, kita lihat dulu apa perbedaannya. Kalau untuk yang open, Anda bisa lihat pada gambar, eh, tidak ada warna ya, dalam bentuk segitiganya tidak berwarna, dia putih, dan di situ ada angka-angka juga tuh, ada gate, juga tidak berwarna. Artinya, orang yang mempunyai pusat energi seperti ini, dia tidak punya kemandirian secara efektif memproduksi fungsi dari pusat energi tersebut. Uh, dia cara kerjanya adalah dia seperti spon ya, dia menyerap, dia mudah menyerap energi-energi dari di luar dirinya, ya kan ya. Sehingga kalaupun dia seolah-olah berpikir atau bertindak sesuatu, kebanyakan orang-orang yang open ini itu hasil dari resume kumpulan-kumpulan energi-energi yang dia serap, sehingga perbuatan dia bisa dikatakan bukan murni asli dari dirinya, kan gitu ya. Selanjutnya ada keadaan pola kerjanya undivine. Undivine itu sama seperti open, cuman yang membedakan pada undivine itu ada angka yang berwarna. Oke, ada gate yang berwarna. Artinya dia punya potensi, ada suatu keadaan yang dia sebenarnya punya potensi mandiri bekerja, walaupun sebagian kecil. Cuman kembali lagi karena dia eh, tidak berwarna, dia perlu asupan ataupun eh, dukungan dari energi-energi di luar dirinya. Oke, yang ketiga adalah divine ya. Pusat energinya berwarna tuh, ya dia itu berwarna, warna yang kotak tuh berwarna, dia orange misal gitu ya. Lalu gate-gate-nya juga berwarna. Nah, ini yang dibilang bahwa
orang yang mempunyai pusat energi seperti ini, dia punya kemandirian untuk terus memproduksi energi dari setiap cakranya, sehingga orang yang mempunyai apa namanya keadaan pusat energinya divine itu tidak mudah terpengaruh eh, energi-energi ataupun asupan-asupan dari luar dirinya. Bahkan bahkan bisa dikatakan ya dia tidak membutuhkan atau sulit menerima asupan-asupan informasi energi di luar dirinya. Oke, jadi yang membedakan ini cara kerjanya ada yang dia bekerja secara menyerap total, ya dia open, kita sebut open. Ada yang dia ada potensi gate-nya yang sebenarnya bisa mandiri, cuman kembali lagi karena dia pun tidak berwarna, dia undefined ya, dia tetap masih dalam golongan open, masih membutuhkan asupan energi ataupun pengaruh dari luar dirinya. Kalau yang ketiga divine ini beda. Ini adalah pusat energi yang orang tersebut sudah mandiri, dia tidak membutuhkan, bahkan energinya sendiri itu menjadi inspirasi, menjadi kebutuhan dari mereka-mereka yang open ataupun undivided. Lanjut ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini mulai penjelasan kita bahas tentang divine ya. Jadi eh, orang yang mempunyai pusat energinya divine, ya kan ya, maka pusat energinya aktif dari dalam dirinya, murni. Oke, seperti tadi saya bilang. Lalu karakter karakternya juga dia stabil dan konsisten ya. Kenapa? Karena dia tidak mudah, bahkan tidak mau tidak mudah, tidak mau, bahkan susah untuk menyerap informasi ataupun energi dari di luar dirinya. Dan eh, karakter divine dapat energi dapat dialurkan ke orang lain, ya kan gitu. Oke, selanjutnya open. Nah, pusat energinya tidak aktif di dalam dirinya. Oke, mudah menyerap energi dari luar diri. Energinya yang digunakan semuanya berasal dari lingkup dan orang sekitar. Oke, ya, ini yang tadi saya eh, sampaikan di Pertegas, dan ini karakter yang divine ya. Nah, karakter yang divine, yang pusat energinya tidak aktif dari dalam dirinya. Karakter, bakat, dan konsistensi yang gate warna ya. Jadi gate yang warna itu berhubungan sama karakter, bakat, dan konsistensi. Akan aktif jika berada pada eh, partner orang lain. Dia kalaupun ada pihak di luar dirinya. Oke, itu menjelaskan tentang 9 pusat energi. Terus setiap pusat energi dia punya cara kerja yang berbeda, ada 3 tipe ya, ada yang open, divine, dan undivided. Oke, next kita akan membahas tentang masing-masing dari 9 pusat energi. Oke, nah ini adalah 9 pusat energi ya, tergambar dalam bentuk dari segitiga, segi empat, berperan mengendalikan energi serta mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oke, ini ada cakra cakra mahkota, cakra asna, cakra tenggorokan. Oke, ntar satu demi satu akan disampaikan seperti apa. Kita awal dari yang paling atas ya. Nah, oke, ini cakra apa namanya? Cakra mahkota. Oke, eh, dia sebagai pusat tekanan. Oke, pusat ide serta inspirasi. Oke, cakra ini berperan saat kita memproses pertanyaan tentang mengapa, bagaimana, dan apa. Berdasarkan yang kita temui dalam hidup, tempat di mana kita sering mendapatkan kebingungan dan keraguan, tempat kita mempertanyakan misteri kehidupan, ya. Karena memang fungsinya sebagai kayak dia seperti ide, inspirasi. Oke. Informasi informasinya ada sekitar 30% populasi manusia yang memiliki head center yang aktif, ya. Yang aktif itu yang apanya, yang divine ya tadi ya, yang dia berwarna. Ya. Yang artinya mereka terus-menerus memantulkan inspirasi, pertanyaan, dan kebingungan mereka. Kalau tadi 30% ada yang divine, berarti ada juga yang open dong. Oke ya. Yang open itu yang mudah menyerap, dan eh, ada sekitar 70% populasi yang menerima dan memperkuat pertanyaan inspirasi dari kebingungan dari head center. Jadi tempatnya inspirasi, ide-ide ini ada di head center. Ya, kayaknya. Oke, ini bagaimana kalau head centernya aktif gitu kan ya, atau berwarna dalam body graph. Anda mereka-mereka yang head centernya aktif atau berwarna itu Anda memiliki cara berpikir yang tetap,
seperti tadi ya, dapat diandalkan karena konsistensi memproduksi. Dia memproduksi secara mandiri. Ada aktivitas mental yang konsisten, tekanan untuk bertanya, menjawab, dan memahami. Jadi, ya itu dia. Ini memang karakter center itu kan ada tekanan untuk bertanya, menjawab, dan memahami. Jadi, bagi mereka yang aktif, itu yang terus ter- terjadi dan terproduksi dalam dirinya. Sedangkan bagi tadi ya, kayak bagi head center yang undefined ataupun yang open, yang tidak aktif atau berwarna putih, pada body graph-nya Anda memiliki kecenderungan menyerap pikiran, ide, serta inspirasi dari mereka-mereka yang divine, gitu ya. Nah, salah satu anugerah dari head center yang tidak aktif, nah misalnya ada anugerah nih, walaupun dia sebenarnya open, dia menyeram, ini ada manfaatnya juga ya, bahwa mereka-mereka yang head centernya itu tidak berwarna ya, atau tidak aktif, dia fleksibel mentalnya mudah fleksibel ya, karena dia mudah menyerap semua aspirasi orang-orang yang punya head centernya divine. Anda dapat berpikir dengan cara yang beragam, beradaptasi dengan lingkungan mental yang berbeda, dan memahami berbagai sudut pandang. Ya, karena akhirnya dia mempunyai banyak ide-ide dari banyak orang, sehingga dia dia kaya akan cara mengelola informasi yang dia ada. Oke. Kemampuan ini dapat menjadikan, buat orang-orang yang tidak aktif ataupun open, Anda bisa menjadi seorang komunikator, mediator, atau konselor yang hebat karena Anda dapat memahami dan mengartikulasikan berbagai sudut pandang, gitu kan ya. Namun buat head center yang tapi ini plus minus ya. Buat head center yang tidak aktif juga membawa tantangan. Anda mungkin untuk apa ya? Untuk Anda akan bergumul dengan tekanan mental karena yang Anda pikirkan sebenarnya bukan pikiran Anda. Itu maksudnya gini, ide itu bukan murni ide Anda kan gitu kan. Jadi di sini harus penuh dengan kesadaran Anda, mereka-mereka yang head centernya open itu harus menyadari bahwa ini adalah bukan murni dari Anda, apapun yang Anda ide ataupun inspirasi yang Anda punya. Jadi mendapat ini ya tadi ya, Anda coba menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang bukan milik diri Anda. Oke, belajarlah membedakan antara pemikiran Anda sendiri dan pemikiran dari orang lain. Jadi buat mereka-mereka yang open itu dia akan kaya dengan informasi energi dari mereka-mereka yang divine, yang berwarna. Oke, ini hanya diperlukan kesadaran ya, kesadaran mengerti. Oh oke, saya tahu bahwa saya punya keadaan pusat energi ini adalah open, sehingga saya harus memilah. Kalaupun harus misalnya ada sesuatu yang membuat saya menjadi tekanan, apakah ini pure tekanan saya apa bukan? Karena kan saya sebagai yang open kan bukan inspirasi murni saya. Tapi kalau buat kalian yang divine, kalau Anda mempunyai masalah tekanan, ya Anda harus menyadari itu dari diri Anda, dan bagaimana ya ini hanya perlu kesadaran saja sih untuk memanajemen keadaan-keadaan cara kerja dari setiap pusat energi. Oke, kita lanjut ya. Oke. Lanjut ke cakra berikutnya. Oke, cakra ajna. Sebagai pusat pemikiran dan pusat analisa dari data yang didapatkan dari pusat kepala. Jadi nama yang tadi cakra mahkota itu pusat kepala ini dia tugasnya inspirasi, ide, tapi dia memberi tekanan kepada pikiran. Nah, disinilah kita memproses semua analisa, detail, dan konsep. Oke, untuk di pusat energi asna center ini juga sebagai pusat kesadaran. Ini termasuk pusat kesadaran. Pusat ini hadir untuk membantu kita memahami dunia dan bagaimana kita tetap hidup. Ya, nah ini sudah pure kerja. Oke, kembali lagi bahwa apa namanya cara kerjanya kan tadi ada yang divine, ada yang berwarna, ada yang open yang tidak berwarna. Oke, sekitar 47% populasi memiliki Ajna Center yang aktif, yang berwarna. Mereka memantulkan berbagai proses formalisasi, penalaran, dan kegelisahan mereka kepada eh, sekitar mereka ya, karena mereka kan aktif ya, mereka memproduksi sehingga hasil produksi mereka itu mempengaruhi mereka-mereka yang open. Oke, sedangkan mereka-mereka yang open ataupun yang tidak berwarna ada sekitar 53% populasi yang memiliki arsenal yang tidak aktif. Nah, mereka yang menyerap proses, analisa, ide, dan bahkan kekhawatiran mereka gitu. Jadi mereka bagi eh, orang yang mempunyai asnanya putih atau open, terkadang ya kegelisahan atau kekhawatiran tuh bukan bukan dari dirinya murni sebenarnya gitu ya.
Jadi perlu kesadaran tuh. Oke, lanjut ya. Jika Anda memiliki asana center yang aktif atau berwarna atau yang divine, Anda akan memikirkan pikiran yang pasti terus-menerus ya, membuat konsep, memproses dan menafsirkan ide. Oke. Energi Anda konsisten, energinya konsisten karena kan produksi dan dapat Anda andalkan, Anda mampu memberikan kepastian landasan terhadap ide-ide, apakah itu abstrak atau logik. Jadi dia bisa langsung tuh, mereka-mereka yang berwarna ya, yang divine, itu bisa memberikan kepastian apakah ide-ide ini sesuatu yang abstrak atau yang logik. Anda tidak akan mudah terpengaruh dari orang lain dan senang menganalisa banyak hal sekaligus. Ya, itu dia karena dia aktif, dia tidak akan mungkin mudah menyerap informasi eh, energi dari luar. Tidak seperti yang open. Tapi bagi Anda yang memiliki asana center open, terbuka atau warna putih, ini berarti Anda tidak memiliki akses dan konsistensi terhadap energi. Oke, Anda memang tidak punya konsistensi, ya kan? Eh, dan Anda akan tetap pikirannya terbuka ya gitu kan. Tapi Anda menjadi open minded ya. Ya. Ya tidak sehat jika kita membuang waktu dan energi untuk membentuk opini yang kuat. Jadi orang-orang yang mudah open ya nggak perlu lah dia tidak perlu dia memaksakan diri untuk memikirkan secara mandiri ya. Karena memang dia dikasih kesempatan dia bisa banyak menyerap dan dia bisa mempunyai banyak-banyak ide dan resume dalam memecahkan atau membuat sebuah tindakan-tindakan yang sifatnya berfungsi sebagai asna ya. Eh, Anda berada di sini untuk bersikap fleksibel, udah pasti lah ya, udah open kan harus fleksibel lah untuk menerima semuanya. Jadi ketika kita berhenti mencoba menggunakan pusat ini sebagai pengambil keputusan, kita kan memanfaatkan potensi kreatif intelektual yang lebih besar. Itu dia, ya kan? Jadi memang mereka-mereka yang open juga banyak banyak pilihan gitu karena sifat mereka atau karakter cara kerja mereka adalah menyerap. Merupakan sebuah anugerah untuk dapat melihat perspektif yang berbeda-beda kan begitu, ya kan ya? Bagi orang yang divine dia punya cuma ada satu perspektif, punya hanya ada satu perspektif ya. Sedangkan mereka yang open ya karena dia fungsinya atau berfungsi cara kerjanya dalam menyerap banyak perspektif, maka dia akan kaya akan hal itu. Hal ini juga dapat berarti bahwa kita, tapi kembali lagi ya, karena kita terlalu banyak data, kita juga bisa jadi banyak bingung ketika kita coba untuk menjadi solid dengan beberapa pendapat. Dalam banyak hal kita perlu merasakan nyaman dan ketidakpastian tanpa memaksakan diri untuk mencari tahu. Ya, ini cuma perlu apa namanya? Ini cuma perlu adaptasi saja gitu ya. Oke. Terkadang orang asna yang open ya, tidak berwarna, berada di bawah tekanan untuk mencoba mempertahankan opini mental mereka, ya kan ya yang yang open kan opini-opini mereka kan bukan pure dari mereka jadi buat apa kita mempertahankan sebenarnya bukan karakter asli kita kan gitu itu kan sehingga yang diperlukan adalah kita untuk fleksibel khususnya yang sadar apabila body graph Anda bahwa Anda punya pusat energi di asna ini open ya jangan apa ya jangan jangan tambeng gitu loh gitu ya sadar diri lah tanpa cara berpikir dan tetap untuk orang ini sering kali merasa cemas karena tidak konsisten dan memberikan kompensasi yang berlebihan dengan mencoba membuat orang lain percaya bahwa mereka yakin dan pintar. Ya, itu dia karena memang ya ini plus minus lah ya bagi Asna yang pusat energi Asna yang open ya kan ya. Ya karena dia tidak memproduksi secara mandiri sehingga ya dan dia menyerap sehingga ya wajar lah bahwa sebenarnya dia bukannya tidak pintar, tapi karena sebenarnya kepintaran orang-orang yang open ini adalah kemampuan untuk banyaknya sudut pandang dan bisa memix ya sebuah cara yang bisa unik bagi mereka-mereka yang divine sebenarnya ya. Tapi kembali lagi kita diperlukan ada sebuah kesadaran kita ini cara kerja seperti apa ya. Kalau Anda sebagai orang yang open ya jangan memaksakan diri bahwa ini satu-satunya yang terbenar kan kecuali mereka-mereka yang sebenarnya yang divine ya karena mereka mengelola pendapat itu berdasarkan dari dirinya sendiri. Oke. Nah, pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada diri sendiri adalah apakah saya mencoba meyakinkan semua orang atau diri saya bahwa saya itu yakin. Oke. Bagi Anda yang open
layak mempertanyakan ini. Bagi Anda yang divine, enggak ya. Anda memang percaya diri bahwa ini adalah standarisasi dari diri Anda sendiri. Oke, ya lanjut ya. Oke, ini cakra tenggorokan. Oke, sebagai pusat suara ya, ekspresi, komunikasi dan manifestasi. Disinilah semua energi dalam pusat energi yang kita miliki dapat diekspresikan. Nah, disinilah sebuah bentuk ekspresi ya. Sekitar ada 72% yang mempunyai cakra energi pusat energi di cakra tenggorokan ini aktif. Mereka mempunyai ciri berbeda dan khas dan konsisten yang nyata, konsisten yang dapat dilihat dengan nyata. Oke. Berikutnya juga diperkirakan ada sekitar 28% ya populasi memiliki cakra throat ya, cakra tenggorokan yang tidak aktif atau mereka terbuka sepenuhnya. Oke. Mereka yang akan memperkuat dan menyerap ini bagi yang open ya. Mereka akan memperkuat dan menyerap tema ekspresi orang-orang yang tenggorokannya aktif gitu ya. Mereka akan merasakan tekanan untuk berekspresi, berbicara dan berbagi. Buat yang aktif ini ya namanya juga cakra jadi ekspresifnya ya aktif. Contohnya seperti saya mempunyai cakra tenggorokan yang aktif, maka kemampuan saya untuk merealisasikan, berekspresi ataupun menyatakan apapun yang saya tahu itu lebih mudah kan gitu kan ya. Dan eh, terkadang ya karena ini adalah sesuatu yang secara mandiri pusat energi cakra tenggorokan saya itu aktif gitu secara mandiri gitu ya. Oke. Jika throat center ya terhubung dengan asna center, energi yang disalurkan adalah untuk memunculkan ide-ide, analisa dan interpretasi Anda. Oke. Jika terhubung dengan G center, apa tuh G center nanti akan saya jelaskan ya. Ini terima aja dulu ya. Terhubung dengan G center, energi yang dibagikan adalah bentuk ekspresi diri untuk memberikan arahan. Ya kan itu dia. Di sini adalah ekspresi ya. Jadi tetap tergantung dia ini ada terhubung di gate ya. Di gate tadi kan ada angka, ada angka nanti itu ada juga tuh namanya channel tuh. Setiap angka itu ada yang apa namanya? Ada yang terhubung kan gitu. Apabila ada yang terhubung, nah tadi saya bilang ya, apabila ada yang terhubung dengan G center gitu ya, energi yang dibagikan adalah bentuk ekspresi diri untuk memberikan arahan. Oke. Apabila dia dengan solar plexus, energi yang dibagikan adalah proses emosional. Solar plexus itu ada di wilayah pusat energi tentang emosional. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, buat energi center di tenggorokan yang tidak aktif, tidak memiliki suara yang konsisten, sehingga dapat menyebabkan ya, kadang gugup, eh, tekanan tersendiri dalam berbicara ya, sulit untuk mengomunikasikan sesuatu yang prinsipal gitu ya. Bahkan yang sederhana juga sulit ya. Bahkan eh, ingin menarik perhatian dengan mengungkapkan sesuatu pun juga agak sulit kan gitu kan ya. Terus bagi mereka yang tidak aktif juga dapat dengan mudah menyerap cara berbicara. Nah, ini juga kelebihan bagi yang tidak aktif, yang open pun juga punya kemampuan sebenarnya. Oke, satu kemampuan memang dia susah secara mandiri untuk memproduksi energi tentang apa namanya energi tentang proses dari sesuatu yang ada dengan cakra tenggorokan. Tapi bagi mereka yang open dengan kesadaran diri, mereka bisa menyerap energi-energi ataupun apa namanya sebuah ekspresi-ekspresi dari mereka-mereka yang divine, ya kan ya. Dan cara ekspresinya beda-beda ya. Asalkan tidak berusaha memaksakan hikmahnya gini, belajar tidak ada yang perlu dilakukan atau dikatakan. Jadi diam tidak apa-apa bagi mereka yang open, diam itu tidak apa-apa ya. Pertanyaan yang dapat diajukan kepada diri sendiri adalah apakah saya mencoba menarik perhatian? Ini khususnya buat mereka yang open, ya seperti itu. Jadi nanti buat berikutnya ya Anda sudah mulai bisa memahami ya. Jadi setiap pusat energi kalau ada bahwa yang apa ya kalau yang open dia sifatnya menyerap, dia kan ya. Oke, dia menerima, dia menyerap dan mengelola. Kalau yang divine dia sifatnya bekerja dan dia menyalurkan. Jadi gitu. Sederhana seperti itu. Oke, selanjutnya apa namanya? Nah, ini kita ngomong G center ya. Oke. Atau sebagai pusat identitas gitu ya. Cakra jati diri, ya, ini sebagai pusat arahan, dia sebagai cinta tujuan hidup, jati diri serta tentang memberi dan menerima gitu ya. Nah, ini wilayah-wilayah
pusat energi ini seperti itu. Juga dikenal sebagai kursi jiwa. Nah, gitu ya, ini bahasa istilahnya yang merupakan magnet untuk menarik segala sesuatu yang merupakan vibrasi diri Anda. Oke, uh, dan menolak apa yang bukan uh, menjadi tujuan jati diri cinta dari diri Anda sendiri. Oke, ada sekitar 57 populasi yang memiliki G-center yang aktif. Mereka memiliki kesadaran arah dan diri sendiri yang konsisten, dan mereka juga memberi pengaruh kepada orang lain. Mereka mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang cocok untuk mereka dan apa yang tidak dapat diandalkan, dan memiliki citra diri yang konsisten. Oke, ini bagi yang divine ya, yang berwarna ya. Jika Anda memiliki G-center yang aktif, Anda tahu kemana Anda pergi, meskipun Anda mungkin tidak mengetahui secara detail. Oke, semua mengalir secara alami ketika Anda saat terhubung dengan pusat ini. Anda memiliki kapasitas untuk menghibur mereka yang merasa kehilangan kesadaran akan jati dirinya. Oke, ya, oke. Karena ya itu dia, karena dia divine, dia mau produksi, maka dia mampu men-sharing, dan dia mampu sebenarnya ya bahasa bahasa bisa memanipulasi ataupun memprovokasi ataupun memberikan sebuah motivasi kepada mereka-mereka yang G-centernya open gitu ya. Secara perkiraan 43% populasi yang memiliki G-center yang tidak aktif ataupun open. Mereka dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, seperti kayak tadi ya, bedanya open sama defense seperti itu. Mereka menjadi tidak mempunyai identitas tetap gitu. Kayaknya pun jiwa saya, identitasnya saya berubah-ubah ya. Bukan berubah karena cara kerja G-center mereka adalah menyerap dari segala sesuatu yang ada di lingkungan di luar diri mereka. Oke. Banyak orang yang dengan G-center yang tidak aktif merasa perlu mempertahankan identitas atau cinta tertentu agar merasa nyaman. Ya, ya, ini kita perlu kesadaran aja ya, bahwa dengan seperti ini kita harus bagaimana menyikapi keadaan kita. Yang menjadi penting adalah Anda harus tahu gitu kan ya, bahwa di G Center Anda ini Anda open atau divine kan begitu. Ya, jika Anda memiliki G Center yang tidak aktif, Anda juga mengambil energi dari identitas dari orang lain. Anda akan menjadi seperti lingkungan di mana Anda berada. Di sini juga kelebihan ya, Anda bisa fleksibel ya, Anda bisa bisa menjadi bunglon. Dan kalau Anda bisa seperti kayak mereka kan, itu kan menyenangkan buat buat mereka ya. Seperti itu. Oke, next. Ini apa namanya? Ini cakra apa sebentar ya? Next ini dari cakra hati ya. Jadi eh, meskipun digambarkan lebih kecil dibandingkan pusat lain, pusat ini merupakan pusat keinginan dan ego yang kuat, mendorong kemampuan kita untuk mewujudkan segala sesuatu di bidang material, baik konsep di dalam diri kita sendiri maupun di luar diri sendiri. Oke, 37% populasi manusia di dunia memiliki ego center yang aktif. Ya, dapat dikatakan mereka mengkondisikan orang lain eh, dengan egonya dan keinginan mereka. Oke, sementara 63% memiliki ego center yang tidak aktif atau yang open. Mereka menerima dan memperkuat keinginan orang untuk ya mereka menerima, mereka menyerap ya ego-ego dari orang-orang sekitarnya. Oke, selanjutnya kita ke wilayah yang namanya pusat energi di sakral. Sakral center memiliki kekuatan hidup yang vital, reproduksi berkelanjutan dan ini berhubungan sama reproduksi ya, seksualitas ya. Pusat ini akan menjadi kebijaksanaan tubuh fisik. Sakral ini dirancang untuk merespon kehidupan. Oke, ada 66% memiliki sakral center aktif ya. Nah, di sini juga ada informasi ya, penjelasannya kalau dia defense gimana, ke undefense seperti apa. Oke. Ya, ada sekitar 66 populasi memiliki sakral center yang aktif. Oke. Lalu kemudian di sini ada pusat energi di solar plexus ya. Solar plexus termasuk motor yang menghasilkan energi dalam pola gelombang. Gelombang yang tersebut berpindah dari satu ujung ke ujung ya. Nah, gelombang frekuensi ya.
mulai dari rasa bahagia ke rasa sakit dan sebaliknya. Oke, menghasilkan titik rendah dan menghasilkan titik tertinggi. Ya ini energi, kita ngomong energi emosional ya. Solar plexus merupakan salah satu-satunya pusat motor yang sekaligus menjadi pusat kesadaran. Nah, di sini fungsinya adalah sebagai pusat motor dan sekaligus juga menjadi pusat kesadaran. Kesadaran emosional adalah kesadaran yang paling dalam yang saat ini masih merupakan pusat motorik dan kekuatan yang paling besar, gitu ya. Ada sekitar 47% yang memiliki solar plexus yang undefined ya. Sisanya bukan, ada 47% populasi yang mempunyai solar plexus yang open, iya, ya, yang open atau undefined ya, benar, ya. Dia sebagai apa namanya, untuk Anda yang sedang terpuruk ketakutan, pokoknya urusan sama emosional ini diurus oleh kecerdasan pada pusat energi di solar plexus. Oke, Splenic Center ya. Oke, Splenic Center ini memiliki fungsi sebagai naluri, intuisi, ketakutan, dan sistem kekebalan tubuh, yang juga merupakan pusat kesadaran tertua yang paling primitif. Cakra ini membantu kita menyelaraskan kesadaran tubuh kita untuk membedakan apa yang baik dan tidak untuk kita, gitu ya. Splenic Center adalah salah satu dari 3 pusat yang terkait dengan kesadaran diri kita yang tertua. Oke, sebenarnya itulah sebabnya pusat ini berhubungan dengan naluri dasar, kecerdasan limpa. Oke, dia di wilayah limpa ya, gitu ya. Oke, ada sekitar 55% manusia yang mempunyai splenic centernya yang divine. Oke, 45%-nya adalah undivine. Oke, mereka yang divine dapat menyebarkan kepada orang lain tentang rasa aman, bahkan juga ketakutan. Dan jika Anda apa namanya, jika Anda mempunyai splenic center yang aktif, Anda memiliki koneksi yang konsisten dengan naluri, intuisi, dan ketakutan Anda. Anda tahu apa yang baik dan yang tidak baik. Ini bagi yang divine, bagi yang undivine sebaliknya. Tapi bagi yang divine, Anda mempunyai kekayaan data ataupun source energi, karena Anda banyak menyerap dari mereka-mereka yang divine. Ya, sekitar 45% memiliki splenic center yang tidak aktif. Oke, mereka menerima dan menyerap ketakutan dari mereka yang memiliki splenic center yang aktif. Oke. Yang terakhir, ini cakranya membuat kualitas yang mendalam, namanya root ya, cakra root, cakra dasar. Ya, root memiliki bahan bakar kehidupan, momentum adrenalin, hormon stres, dan tekanan dalam hidup. Stres adalah bagian penting dalam alami dalam kehidupan. Oke, ada 60% yang memiliki root centernya yang divine, ya, yang memproyeksi denyut dan tekanan mereka sendiri. Jika Anda memiliki root center yang aktif, Anda memiliki cara tetap dalam memproses adrenalin. Oke, selalu memperhatikan strategi dan otoritas. Oke, Anda bisa tidak terburu-buru atau tidak lambat dalam mengekspresikan tindakan. Oke, dan 40% populasi ini adalah undivine, yang dimana ya kadang-kadang mereka bisa menunda-nunda atau terlalu cepat dalam mengekspresikan segala suatu kegiatan. Oke. Demikian apa namanya, informasi tentang 9 pusat energi. Oke, kembali lagi bahwa penjelasan tadi adalah penjelasan secara general dan sederhana tentang apa namanya, pusat-pusat energi yang ada pada pembelajaran Human Design ya, bahwa kembali lagi dalam Human Design ada 9 kecerdasan yang letaknya terhubung sama cakra karena energi. Jadi ini adalah kecerdasan yang terhubung dengan skala energi ya, seperti itu ya. Dan untuk energi ini kita harus open minded, kita harus terbuka, dan kita harus apa, dengan sadar menilai bahwa ini bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana kita membuat strategi hidup ini bisa being happy, menjadi bahagia, dan mengetahui human design kita. Oke, demikian itu dulu dari saya, Alisehan.